Bagi orang yang diberkati, Anda perlu hidup di tengah-tengah orang yang terkutuk. Supaya saudara melihat perbedaanmu dengan orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Kadangkala kita perlu melihat orang yang tidak setia. Supaya saudara tahu, orang yang setia itulah yang dibela oleh Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau hidup ini adalah sebuah kesempatan. Amin. Dan kami tahu kesempatan yang masih tersisa merupakan satu perjuangan dan pergumulan untuk kami boleh lalui sampai kami menuju apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari Tuhan berfirman-Lah. Amen. Kami rindu, kami haus, lapar akan kebenaran. Haleluya. Sebab olehnya kami pasti dikenyangkan. Amin. Olehnya kami pasti dipuaskan. Jesus. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan. Berikan kami firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus. Untuk Tuhan jadikan saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kepala gereja mempelai pria surga kami. Kami mengucap syukur dan berdoa bersama, kita katakan Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang sangat mengasihi kita, tetap berada di tengah-tengah kita untuk menuntun, membimbing, dan tentu untuk memberkati kita dengan segala berkat-berkat rohani dari dalam sorga. Saudara, kita telah lalui ibadah-ibadah yang sangat penting, dimulai dari ibadah Paskah, ya, saudara, bahkan juga ibadah hari kebangkitan, dan sampai sekarang kita masih terus beribadah untuk mempersiapkan diri menuju ibadah Pentakosta, yang tentu saudara, ya, setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, ya, lalu naik ke sorga, lalu hari Pentakosta akan tiba. Tapi yang saya mau tekankan bahwa apa yang menjadi, ya, perjalanan umat Tuhan dalam perjanjian lama itu menggambarkan perjalanan kita, gereja Tuhan, menuju surga, ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai surga yang kekal yang disediakan oleh Tuhan. Tentu saudara, setelah hari kematian dan kebangkitan, kita harus berada dalam suasana kemenangan, ya. Sebab Kristus sudah berhasil mengalahkan maut, ya. Tetapi sebelum dia mengalahkan maut, dia harus tersalib lebih dulu, lalu bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, ya, tentu untuk berada di sebelah kanan Bapa Surgawi. Oleh sebab itu saudara, ya, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus merupakan berkat bagi gereja Tuhan, ya,
untuk saudara-saudara dipersiapkan Tuhan. Kita sangat butuh hidup kita dipersiapkan Tuhan. Ya, tentu caranya kita harus berjalan dalam jalan salib sekaligus berada dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kuasa kebangkitan Tuhan yang patut kita syukuri adalah kemenangan. Ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57, 57 ya sampai dengan ayat ke-58 ya. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara bisa bersyukur sama Tuhan karena Yesus Kristus ya sudah memberikan kemenangan kepada kita. Ya. Oleh sebab itu, karena kita sudah mendapatkan kemenangan, ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. jadi supaya apa yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sia-sia. Ya. Oleh sebab itu, kemenangan itu harus ditandai dengan ya, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya. Ini modal kita untuk selalu berada dalam kemenangan bersama Kristus. Ya. Berdiri teguh, jangan goyah. Dilanjut lagi, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini modal kita untuk mempertahankan kemenangan yang diberikan Yesus Kristus. Ya. Kemenangan yang diberikan Yesus Kristus. Tidak murah harga kemenangan itu. Terlalu mahal. Sebab dimulai dari pengorbanan Yesus Kristus dengan mati tersalib. Ya. Dan saya sudah sampaikan, Yesus yang mati di salib itu tidak menyalibkan diri sendiri. Ya. Tapi ada yang menyalibkannya. Ya. Sekalipun orang-orang yang menyalibkan itu, saudara, adalah digambarkan dengan benda-benda kemurkaannya. Tapi perlu untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ya. Walaupun Yesus tidak menyalibkan diri sendiri, tapi ada orang-orang yang harus menyalibkannya. Dan orang-orang yang menyalibkan itu, ya, kalau saudara lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-9, ya, itu digambarkan begini, ayat 22, ayat 22. Roma 9 ayat 22. Jadi
kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Terus Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya ya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan. jadi ada yang namanya benda-benda kemurkaan. Orang-orang yang harus binasa. Ya. Tapi orang-orang yang harus binasa itu harus dimanfaatkan Tuhan. Untuk apa benda-benda kemurkaan itu disiapkan Tuhan? Dalam ayat 23 dikatakan justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Jadi kalau ada gereja Tuhan yang dipersiapkan untuk menerima kemuliaan, ada orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi benda-benda kemurkaan Tuhan. Mungkin sepertinya aneh ya. Ya. Kenapa harus Tuhan siapkan orang-orang yang harus binasa? Ya. Orang-orang yang harus kena murka Tuhan. Justru orang-orang yang dipersiapkan untuk kemurkaan ini memperlihatkan perbedaan bagaimana orang-orang yang dapat belas kasihan. Harus ada orang yang terkutuk supaya nampak perbedaan orang yang diberkati Tuhan. Harus ada orang berdosa supaya nampak orang-orang benar. Ya. Harus ada orang-orang yang tidak setia supaya kelihatan orang-orang yang setia. Amin. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sekitar saudara, ada yang disebut orang-orang yang akan binasa. Berarti bagi saudara yang diselamatkan, saudara adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan. Dua-duanya penting bagi Tuhan. Ya. Untuk mempersiapkan orang-orang yang mendapat belas kasihan, diperlukan orang-orang yang akan binasa. Sebagai apa, saudara? Sebagai alat ya, untuk menyempurnakan kita. Saya berikan perbandingan. Yakub tidak akan menjadi orang yang diberkati Tuhan dan sukses kalau tidak ada orang yang menipunya 10 kali. Dan orang yang menipunya bukan orang lain, mertua sendiri. Keluarga dari istrinya. Tapi perlu, saudara. Ya. Mungkin saudara tanya, siapa lagi? Saudara kandungnya sendiri yang bernama Esau. Mengancam hidupnya. Tapi justru itulah membuat Yakub diolah oleh Tuhan. Sampai Yakub menemukan waktu yang tepat berjumpa dengan Tuhan. Kadangkala memang kita berjumpa dengan Tuhan melalui proses.
Kadang proses itu datang bukan dari orang-orang yang kita sukai. Justru kadangkala dari orang-orang yang tidak kita sukai. Tapi punya tujuan untuk mempersiapkan kita. Ya. Melalui jalan salib. Melalui pergumulan. Untuk memiliki tanda salib, tanda kemenangan karena Kristus. Saya melihat dalam Alkitab selalu ada Daud menjadi raja yang luar biasa, digunakan Tuhan sampai kepada keturunannya. Yesus pun disebut anak Daud. Tapi proses untuk mempersiapkan Daud menjadi sempurna. Harus ada Saul. Ya. Saul yang begitu sangat membencinya. Hendak membunuhnya. Dan saya melihat hidup Daud terlalu banyak ditandai dengan proses. Bukan hanya Saul. Ada Ahitofel, ada Absalom, dan banyak peristiwa-peristiwa lain, saudara, yang diizinkan Tuhan untuk mengolah Daud mencapai tujuan dan kehendak Tuhan. Makin banyak orang-orang yang negatif di sekitar kita, sebenarnya itu makin sukses kita. Amin kan dulu. Semakin banyak orang yang memerongrong hidup kita, yang mau menghancurkan kita, sebenarnya itu semakin baik. Ya. Maka saudara tidak usah menginginkan semua orang Anda sukai. Tidak usah menginginkan semua orang harus membuat Anda nyaman. Ya. Kalau saudara berjalan dalam jalan salib, kalau saudara mau lihat kemenangan, saudara mau lihat kemuliaan Tuhan nyata atas saudara, saudara harus melihat bahwa ada benda-benda kemurkaan Tuhan. Jadi seringkali kan orang Kristen bilang begini, maunya jangan ada orang jahat di dunia, biar aman kita. Justru orang jahat itu perlu, biar Anda jadi sempurna. Haleluya. Bagi orang yang diberkati, Anda perlu hidup di tengah-tengah orang yang terkutuk. Supaya saudara melihat perbedaanmu dengan orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Kadangkala kita perlu melihat orang yang tidak setia. Supaya saudara tahu, orang yang setia itulah yang dibela oleh Tuhan. Perlu kita lihat, saudara. Jadi tidak perlu kita paksakan semua orang harus setia. Ya. Tidak perlu kita paksakan semua orang harus benar. Ya. Tapi untuk membuat perbedaan. Jadi benda-benda kemurkaan Tuhan ini berfungsi sama dengan ketika Yesus disalibkan. Ya.
Harus ada yang membunuh dia. Harus ada yang berteriak mengatakan salibkan dia. Andai kata nggak ada yang berteriak, Yesus tidak akan disalibkan. Sebab apa? Karena pengadilan menentukan dia nggak bersalah. Kan dia diperiksa. Dimulai dari pengadilan pengadilan agama sampai pengadilan negeri, tetap menyatakan tidak didapati kesalahan yang setimpal dengan hukum salib atau hukum mati. Tapi kenapa Yesus disalibkan? Karena ada orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan ada tawaran, siapa yang akan dilepaskan? Seorang penjahatkah atau Yesus ini? Anda tahu mayoritas orang memilih penjahat untuk dilepaskan. Namanya Barabas. Barabas dilepaskan. Padahal penjahat. Yesus yang disalibkan. Itu jalan menuju kemenangan. Saya mau tekankan dulu. Anda dan saya sudah menikmati kematian dan kebangkitan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita belum terlepas dari jalan salib. Jalan salib harus menjadi pilihan hidup kita dalam mempertahankan kemenangan. Sekali lagi, salib Yesus Kristus di kayu salib bukan menyalibkan diri sendiri. Tapi ada orang yang menyalibkannya. Ada orang yang memaku tangannya. Ada orang yang memaku kakinya. Ada orang yang membuat mahkota duri di atas kepalanya. Ada orang yang menombaknya. Menombak lambungnya. Sehingga mengeluarkan darah dan air. Saudara, inilah jalan salib. Jalan yang sudah ditentukan untuk memberi kemenangan bagi gereja Tuhan. Saudara juga nggak boleh lepas dari situ. Ya. Kalau saudara mau lihat kemenangan itu menjadi bagian saudara. Ya. Walaupun kau tidak bersalah, mungkin ada orang yang berteriak seperti kepada Yesus, salibkan dia. Kira-kira kalau ada orang yang berteriak, saudara berbantah? Yesus tidak berbantah, karena apa? Karena jalan yang harus dilaluinya ada jalan salib. Kita manusia ini suka kali berbantah. Ya, disalahkan sedikit aja belum tentu mau. Tapi kalau Anda berada pada jalan salib, walaupun Anda yang benar, orang berteriak salibkan dia, Anda tetap tutup mulut. Anda tetap berkata, inilah jalan yang dikehendaki Tuhan untuk kita lalui, untuk kita lewati. Sekali lagi saya katakan, Yesus itu tidak bersalah. Tapi karena dia sudah memilih jalan salib,
dia harus merelakannya. Maka Yesaya pasal 53 itu menunjukkan pribadi Yesus. Ya. Coba betapa hebatnya pribadi Yesus dalam Yesaya 53. Ya. Yesaya 53. Saudara, ini menunjukkan pribadi Yesus Kristus. Saudara, ya, untuk menanggung segala dosa kita, untuk memikul segala penyakit kita. Ya. Saya selalu mengatakan dosa dan penyakit itu sama-sama dipikul sama Tuhan. Bagi Tuhan nilainya sama. Dosa dan penyakit. Ya. Itu dalam ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Terus. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saya katakan dosa dan penyakit sejajar. Ya. Sama-sama tujuannya untuk membunuh kita. Hanya bedanya, kalau penyakit membunuh tubuh, dosa membunuh roh, jiwa. Jadi untuk membebaskan tubuh, roh, dan jiwa kita, diperlukan pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus Kristus. Maka ketika dia disalibkan, saya sudah terangkan dalam kebaktian Paskah, orang-orang minta dia turun dari salib. Dan anehnya, orang-orang yang meminta dia turun dari salib, dimulai kelas penjahat. Penjahat yang di sebelah kirinya juga meminta Yesus turun dari salib. Lalu orang banyak. Selanjutnya imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Ini rohaniawan. Meminta Yesus untuk turun dari salib. Tapi saya mau katakan, sejak di pengadilan, sampai orang-orang banyak berteriak, salibkan dia. Tuhan Yesus tidak membela diri. Tidak membuka mulutnya. Itu di ayat 7. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Ya, terus. Dan tidak membuka mulutnya. Ya, tidak membuka mulutnya. Ini jalan salib yang perlu kita teladani. Kalau datang kesengsaraan, kalau datang penderitaan, kalau datang aniaya, belajar tutup mulut.
belajar menerima. Dan seterusnya, saudara, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Berkali-kali ada kalimat, ia tidak membuka mulutnya. Dia tidak membantah jalan salib. Sebab jalan salib adalah jalan kemenangan. Dimulai dia tidak berbantah dengan mulutnya. Saudara, kalau saudara mau tetap berjalan di jalan kemenangan, belajar tidak berbantah. Sekalipun sakit. Ini bukan tidak sakit loh ini ya. Dianiaya, ditindas, dibantai. Tapi dia tidak membuka mulutnya. Ini satu teladan yang luar biasa. Ini satu pelajaran penting bagi pengikut Tuhan. Untuk tetap berada di jalan kemenangan yang Tuhan sediakan. Makanya orang Kristen itu tidak diajar mengutuki. Tak ada itu ya. Jadi kalau saudara lihat di YouTube, orang Kristen mengutuki yang menganiayanya, itu tidak ajaran firman itu. Bahkan kita diajar memberkati. Itu bukan konsep Alkitab mengutuk. Misalkan ada teroris. Alkitab tidak mengajar kita untuk mengutuki mereka. Yesus tidak mengutuki orang yang menganiayanya. Orang yang berteriak menyalibkan dia. Apa doa Yesus? Apa permohonan Yesus? Saat dia tersalib, dia katakan, ampunilah mereka ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang Alkitabiah adalah memberi pengampunan. Bukan menghujat, bukan mengutuk. Sekalipun dianiaya itu sakit. Dibantai itu sakit. Tapi ketika kita berada di jalan salib, konsepnya berbeda, saudara. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan dunia. Berbeda, saudara. Dan kalau saudara lihat bagaimana hebatnya Yesus dalam kepribadian yang patut kita teladani ini. Luar biasa, saudara. Ya. Terlalu luar biasa. Saat-saat dia dianiaya, ditindas, dibantai.
dan matinya pun. Ya. Ayat 9 coba. 9. Ya, Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, terus. dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, Ya, terus. sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Iya. Kuburnya ditempatkan di antara orang fasik. Matinya di antara penjahat-penjahat. Maka Yesus itu tersalib sejajar dengan penjahat-penjahat yang lain. Makanya dia tidak pernah mau turun. Sebab kematian dengan tergantung di kayu salib adalah kematian orang yang terkutuk. Jadi kalau saudara mau berjalan di jalan salib, ada berkatnya saudara. Kemana? Mau menang saudara. Mau diberkati Tuhan. Coba lihat apa berkatnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan Terus. apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah. Iya, terus. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Luar biasa kalau orang mau berjalan di jalan salib. Walaupun diremukkan dengan kesakitan. Tapi berkatnya apa? Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Mau panjang umur saudara? Pilihlah jalan salib. Kalau Anda mau melihat lanjut umur. Umurnya akan lanjut. Kalau lanjut itu di atas panjang umur. Maka ada istilah panjang umur atau umur panjang, lanjut usia. Kalau panjang umur itu puncaknya 80 tahun. Kalau lanjut usia itu enggak terukur. Udah 100 lanjut lagi. Namanya 102 lanjut. Ya kalau dilanjutkan nggak ada batasnya. Masa hidup kami 70 tahun kata Alkitab. Kalau kami kuat 80 tahun. Itu termasuk panjang umur. Kalau lanjut, ya itu terserah Tuhan. Jadi saudara, keturunannya akan dia lihat, umurnya akan lanjut. Kalau disebut keturunannya akan dia lihat, ya, berarti dapat melihat anak cucu. Mungkin juga cicit. Tapi saudaraku, ya, di samping lanjut umur dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi kalau kita jalan di jalan salib, melalui hidup kita kehendak Tuhan terlaksana. Melalui hidup kita jadi berkat sama orang. Kesempatan hidup ini jadi berkat seperti nyanyian kita tadi.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Dan kita minta hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Melalui kita, kalau bermilih jalan salib, jalan kemenangan, kehendak Tuhan terlaksana. Tercapai tujuan Tuhan. Jadi kalau kita keluar dari jalan salib, sebenarnya sama dengan kita menggagalkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jalan saliblah jalan menuju kemenangan dan kehendak Tuhan terlaksana. Maka tadi saya berikan contoh orang-orang dalam Alkitab, ya, selalu berdampingan dengan yang lain supaya terwujud rencana Tuhan. Ada pasangan-pasangannya semua. Ya. Semua ada pasangannya. Sarah pasangan untuk mewujudkannya. Rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada Hagar. Ya. Hagar yang membuat hatinya pedih, saudara. Ya. Tapi dalam kepedihan hatinya, justru memurnikannya untuk menerima janji Tuhan. Sarah akhirnya di masa tuanya dapat mengandung anaknya sendiri. Pada awalnya Sarah sendirilah minta Abraham untuk menghampiri pembantunya, supaya pembantunya melahirkan anak untuk dia. Tapi setelah Hagar mengandung, waduh, sampai dia melahirkan, Hagar menindas, dia merendahkan nyonyanya. Dia menyakiti hati Sarah. Tapi justru itu jalan untuk membuat Sarah semakin berharap kepada Tuhan. Kadang perlu orang menyakiti kita supaya kita berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau ada yang bikin sakit hati, jangan Anda benci. Jangan Anda dendam. Jangan Anda kecewa. Tapi di balik itu ada rencana Tuhan. Haleluya. Memang gak masuk di akal. Cara daging kita berat untuk menerimanya. Ya. Tapi kalau kita betul-betul menghayati firman Tuhan, kita akan mengerti rencana Tuhan. Jalan salib memang berat dan bikin hati ini susah. Tapi justru disitulah tujuan Tuhan tercapai. Maka ketika salib Tuhan
Dan di hari-hari Yesus hendak menyerahkan nyawanya, ketika dia tergantung di kayu salib, ada seruan yang disampaikan Tuhan, sudah selesai. Dengan kata lain, sudah terlaksana. Jalan salib menjadi jalan keselamatan. Memang jalan salib itu jalan yang susah. Maka di ayat 11, coba saya masih berfokus di Yesaya 53 tentang Yesus. 11. Ya, Sesudah kesusahan jiwanya. amin. Amin. Jadi jalan salib itu mengalami kesusahan jiwa. Makanya ketika saudara berjalan di jalan salib, memang secara daging itu susah. Ya, susah saudara. Tapi sesudah kesusahan jiwanya, apa yang dia dapatkan? Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Waduh. Ia akan melihat terang. Jelas semua. Lewat jalan salib, jelas semua. Tak ada yang tersembunyi. Semua rencana Tuhan terbuka untuk kita. Semua maksud Tuhan menjadi paham kita di dalamnya. Dan karena kita memahaminya, menjadi puas. Coba saudara mengerti jalan salib. Dan tujuannya untuk apa? Saudara jadi puas. Oh, ini rupanya. Kenapa kami menderita? Oh, ini rupanya tujuannya. Kenapa kami dihina? Oh, ini rupanya maksudnya. Kalau kita berjalan di jalan salib, jelas dan puas. Mau puas saudara? Kalau udah jelas itu kan gak tanya-tanya lagi. Kenapa? Kenapa? Seringkali orang Kristen kan terlalu banyak bertanya-nya. Kenapa begini ya? Saya sudah setia kok masih miskin. Saya sudah setia kok belum dijawab doa saya. Seringkali kita itu bertanya kan, kenapa? Kenapa? Tapi kalau kita berjalan di jalan salib, kita akan memahami sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas. Jadi puas saudara. Jadi orang yang tidak mau berjalan di jalan salib gak akan pernah puas. Orang yang tidak pernah mau berjalan di jalan salib tidak akan pernah jelas ngerti rencana Tuhan. Tapi jalan salib membuka mata rohani kita. Saya lihat setiap memandang salib Tuhan, mata saya makin terbuka lebar. Pertama melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Yang tidak pernah bisa dikerjakan dunia untuk menyelamatkan kita. Dikerjakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Dengan kasih yang tidak pernah dimiliki oleh dunia. Belum ada di dunia ini orang yang mau mati seperti kematian Yesus Kristus untuk keselamatan orang lain.
Maka kalau saudara melihat salib, sudah sepatutnya saudara berkata dan bisa menyanyikan lagu itu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti ini sanggup mengubah menjadi baru selain kasih Yesus. Takkan ada lagi sehebat jalan salib itu. Dan seterusnya saudara, kalau kita berhasil berjalan dalam jalan salib, kita disebut hamba Tuhan. Hambaku itu sebagai orang yang benar. Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Inilah pribadi Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Oleh sebab itu kalau kita mau berjalan di jalan salib, Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita. Dan terutama dipercayakan Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Terus. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Terus. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Terus. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Inilah kalau jalan salib kita lalui dan kita terima. Sebab itu ia akan membagikan kepadanya orang-orang besar. Jadi dipercayakan Tuhan untuk memenangkan orang-orang besar. Dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Jiwa-jiwa dipercayakan. Mungkin saudara tanya, mana lebih berharga di pandangan Tuhan, emas atau jiwa? Saya mau katakan, bagi Tuhan satu jiwa itu lebih berharga dari seluruh dunia ini. Sebab jiwa itu mahkota kita. Maka kehormatan bagi Tuhan dan bagi kita kalau kita bisa memenangkan jiwa. Terutama jiwa yang orang lain belum menangkan, kita menangkan. Terutama menginjili orang yang belum percaya, yang belum mengikut Yesus. Tapi saya heran hari-hari ini orang bangga sekali bisa memindahkan orang Kristen ke orang Kristen. Dari gereja A ke gereja B. Tapi Paulus sadar yang menjadi kemuliaan itu adalah memenangkan jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya di luar pelayanan orang lain.
Makanya kalau jemaat menginjil sama jemaat, apa upah saudara? Saya tanya dulu. Tapi kalau saudara bisa menginjil di luar jemaat, dan mereka tertarik kepada nama Yesus dan diselamatkan, itulah upahmu dan mahkotamu. Kita harus paham. Tapi siapa yang bisa memberikan itu? Kalau kita mau berjalan di jalan salib. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Mau orang kaya kah dia, orang hebat kah dia, Tuhan serahkan itu kepada orang yang mau memikul jalan salib seperti Yesus Kristus. Pelayanan ini harus dibayar dengan air mata dan penderitaan. Sama dengan pelayanan kita masuk Tanjung Uban ini. Ini nggak instan memenangkan jiwa satu persatu. Tapi ada harga yang dibayar dengan cucuran air mata. Dengan pengorbanan tenaga, waktu, materi. Sampai hari ini kami tidak pernah hitung-hitungan untuk melayani saudara. Rugi atau untung gak pernah kami pikirkan. Yang jelas Anda harus terlayani dengan baik. Tapi harus kita jalani dulu dengan jalan salib. Ya. Ini kan jemaat bukan langsung banyak saudara. Dari beberapa orang. Ya. Dari kita nggak punya tempat. Dulu masih minjam tempat SEPA. Di sini sebelah sini kalau saya tidak salah. Ya. Sampai kita punya sendiri. Baik di SD 03 dan pindah kemari. Itu lewat jalan salib, saudara. Setapak demi setapak. Bagaikan perjalanan ke juta. Tapi ada berkatnya. Tuhan memberikan kita kepercayaan. Jiwa-jiwa adalah mahkota. Haleluya. Saudara juga bawa jiwa. Bawa jiwa sama Tuhan dari luar sana. Supaya saudara juga punya mahkota di hadapan Tuhan. Bersaksilah. Ya. Beritakan kebenaran firman. Ajak orang lain setia. Ajak orang lain dekat sama Tuhan. Tapi jangan memaksakan diri sesuai dengan talenta saudara. Seberapa yang Tuhan percayakan. Kembangkan talentamu itu. Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ini. Supaya kita tidak malu kalau Tuhan datang kali yang kedua. Saya malu sebagai hamba Tuhan. Kalau melayani yang bukan dipercayakan Tuhan. Malu saya. Tapi kalau Tuhan percayakan, biarlah kita melayani sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Ya. Jalan salib memang begitu. Ya. Sesudah kesusahan jiwanya. Biasanya habis kesusahan penghiburan. Ada penghiburan dong. Saya aja kalau lihat jemaat setia begini, saya terhibur loh.
Apalagi jemaat setia. Ya. Semakin rohani, semakin bertumbuh. Wah, kami hamba Tuhan itu semangat. Ingin lebih lama melayani Tuhan. Ingin panjang umur. Ingin sehat. Tadi Ibu Gembala suruh saya pakai baju ini. Hampir saya tidak percaya baju ini adalah baju saya. Sebab ini saya sudah tidak pakai 20 tahun lalu. Kalau saudara lihat, ini kebesaran saudara. Inilah badan saya sebelum 20 tahun yang lalu. Ini dulu sempit saudara. Tapi saya tadi amat-amati di kaca. Badan saya mengecil terus. Ya. Tapi walaupun demikian, saya bersyukur sama Tuhan. Kalau melihat pelayanan, melihat jemaat, melihat saudara-saudara, saya tidak merasa badan saya kurang. Sama seperti dulu rasanya. Tapi kalau saya lihat begini, wah. Seperti hanya pergumulan, saudara. Entah kenapa tadi Ibu Gembala suruh saya pakai ini. Saya diingatkan pelayanan kita sebelum 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun, kalau anak-anak berapa itu? Remaja ya? Udah pemuda sekarang ya? Tapi saya herannya, jas ini tetap utuh, nggak lapuk saudara. Saya pikir ini kainnya kain apa ini? Disimpan 20 tahun masih utuh saudara. Ya. Dulu saya masih ingat orang yang memberikan jas ini, menjahitkan jas ini. Ya, waktu saya terima ini saya udah lompat-lompat. Ada jemaat, saya tidak perlu sebut namanya, memberikan, menjahitkan ini. Waduh, saya menerimanya. Waduh, seperti menerima sebuah mobil yang mewah. Karena waktu itu hampir gak ada orang kasih jas sama saya. Tapi sekali lagi saya mau katakan kepada jemaat, miliki jalan salib. Biar kita memahami kehendak Tuhan. Itulah jalan kemenangan kita. Haleluya. Haleluya. Supaya saudara tetap berada dalam tanda kemenangan. Jalan salib adalah jalan menuju kepada rencana Tuhan yang agung dan mulia. Itu sebabnya saudara, ya. Kalau kita belajar Yesaya pasal 53 ini, kita sedang belajar bagaimana Yesus berjalan di jalan salib. Ini modal pertama untuk mempersiapkan kita berada di jalan kemenangan. Ya. Jalan kemenangan. Ya. Ini bukan main-main saudara. Ya. Jalan kemenangan. Ya. Supaya saya dan saudara tetap hidup dalam tanda kemenangan
yang dijanjikan Tuhan. Maka mempertahankan berada di hadapan salib, itulah cara yang paling efektif untuk membuat saudara tetap hidup dalam keadaan yang baik. Maka tadi pagi saya mengajar jemaat di gereja kita di Baloi, kitab Ulangan. Ya. Kitab Ulangan pasal 6, saudara. Ya. Ada 3 poin yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan supaya hidup kita mantap. Mantap dalam perjalanan meraih semua yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama. Ya. Kita langsung saja. Ayat 13. Ya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya. Jadi poin yang pertama, harus takut akan Tuhan. Kenapa harus takut akan Tuhan? Ada hubungannya supaya kita jangan punah. Ya. Itu ayat 15. Ya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Iya. Jadi harus takut akan Tuhan ini ada hubungannya supaya kita tidak punah. Ya. Dan kita tahu kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Sebenarnya setan ingin bermain di balik ini untuk memunahkan, untuk membunuh manusia. Sebab Alkitab mencatat, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi setan terkecoh. Ya. Ternyata dengan pandemi COVID-19 ini, hanya segelintir orang yang meninggal. Sepertinya lama-kelamaan kuasa ini takluk. Dan saya yakin itu, saudara. Ya. Hanya diizinkan Tuhan sementara. Sementara itu nggak tahu berapa lama. Tapi yang jelas, kalau takut akan Tuhan, ini modal kita untuk tidak binasa, tidak punah. Mungkin saudara tanya, apa resepnya? Apa yang kita harus lakukan sebagai bukti kita takut akan Tuhan? Di ayat 13 tadi dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah. Kepada Dia kamu harus beribadah. Maka saya bersyukur di Batam dan di Kefri ini kita bisa beribadah seperti ini.
sekalipun sementara waktu dulu diizinkan Tuhan lewat live streaming. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu Tuhan yang memahami kita. Sekarang udah kelewat jemaat, kecuali yang manula dan anak-anak. Sudah kelewat kalau hari-hari ini ada bangku yang kosong, Anda tidak beribadah. Terlalu banyak jemaat kebablasan. Karena tidak mengasihi Tuhan, alasannya kami live streaming. Itu alasan. Sesungguhnya saudara, kalau takut akan Tuhan, beribadah. Kecuali ketika kita mendapat larangan, ya, dan tidak bisa menjaga protokol kesehatan, itu lain ceritanya, saudara. Kita harus turuti pemerintah kita yang mengatur kita hal-hal itu. Jangan melawan, melanggar. Tapi ada kesempatan semacam ini. Kenapa enggak dimanfaatkan? Takut akan Tuhan itu dengan beribadah. Jangan bertahan live streaming. Menurut penelitian, kemampuan orang live streaming itu ya 7 menit sampai 15 menit. Habis itu udah ngawur, saudara. Menurut penelitian juga, orang mampu dengar khotbah saja begini, itu 40 menit maksimum. Kalau nggak ditolong Roh Kudus, di atas itu kita tidak mampu mendengar lebih banyak. Makanya banyak orang live streaming hanya nonton, cuplik-cuplikan, fok. Nggak ngerti inti firman. Mana dia yang sor, mana dia yang simpatik, mana dia yang mengagumi, itu yang dia buka. Ketika datang firman mengoreksi, oh ini nggak bagus, bahkan bikin jempol gini lagi. Maka saya lihat di tempat kita, kok ada yang bikin jempol gini? Siapa itu? Nggak tahu saya. Tapi yang saya tahu itu yang orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Dia menjadi tim penilai. Cocok di hatinya, gini. Nggak cocok di hatinya, gini. Mudah-mudahan saudara, ya, tetap bikin gini walaupun tidak cocok di hatimu. Haleluya. Ini saya kan amat-amatin, yang ikut-ikuti pun saya amat-amati loh di live streaming kita. Ya. Saya sebelum naik ke tempat ibadah, saya lihat dulu siapa, berapa orang yang sudah menunggu. Dan setelah selesai saya khotbah, saya lihat berapa banyak orang yang merasa diberkati. Ya. Jangan orang Singapura diberkati, kok orang Tanjung Uban nggak diberkati, orang Papua diberkati, kok kita nggak diberkati. Kelewat, saudara. Kita bisa langsung mendengar seperti ini. Kalau kita nggak diberkati Tuhan, nggak tahu lagi saya. Jadi ibadah itu sebagai harus takut akan Tuhan, supaya jangan punah. Amin. Haleluya. Saya yakin kita nggak mau punah. Kita ingin bertambah banyak di muka bumi ini. Kita ingin dipertahankan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Harus yang kedua. Untuk kita tetap dalam jalan salib. Ayat 17. Ya. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Yang kedua, harus kamu berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan Tuhan Allahmu.
yang diperintahkan Allahmu kepadamu. Dengan kita berpegang kepada perintah Tuhan, saya yakin kita selalu berpatokan kepada firman. Segala perkara patokannya firman. Kalau kita tidak berpatokan kepada firman, berarti kita sedang mencobai Tuhan. Apa saja, bekerja, berusaha, bahkan orang-orang muda mau menikah, patokan nikahmu harus firman. Jangan melangkah di luar patokan firman. Jangan melampaui apa yang tertulis. Jangan melampaui. Kalau tidak ada tertulis, jangan buat menjadi patokan. Pengalaman tidak boleh jadi patokan. Pengalaman tidak boleh menjadi ajaran. Ajaran itu harus alkitabiah. Ya. Jadi jangan kita buat pengalaman kita menjadi patokan. Ya. Pengalaman saudara tidak sama dengan pengalaman orang lain. Tidak sama saudara. Ya. Tidak usah jauh-jauh. Orang dibaptis Roh Kudus saja nggak sama. Kadang bahasanya aja beda. Coba itu lihat Kisah Rasul pasal 2. Ya, nanti baca di rumah aja. Coba orang yang dipenuhi Roh Kudus itu. Nggak semua bahasanya satu. Ya. Berbagai-bagai bahasa dipakai Tuhan. Dan saya juga melihat manifestasi Roh Kudus. Tidak semua sama. Ada yang goncang-goncang. Ada yang terputar-putar lalu tertidur. Lalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada caranya Tuhan melawat seseorang itu berbeda-beda. Ya. Ada yang lewat karena dijamah oleh Tuhan. Ya. Ada yang termuntah-muntah. Tapi nggak boleh kita bilang penuh Roh Kudus harus muntah, nggak boleh. Penuh Roh Kudus harus berputar-putar, nggak boleh. Ya. Itu pengalaman seseorang ketika dilawat oleh Tuhan. Caranya, ya. Tapi tujuannya untuk membawa kita memuliakan Tuhan. Intinya, ketika kita penuh dengan Roh Kudus itu, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mau bahasa apapun diberikan Tuhan. Yang penting Tuhan dimuliakan lewat bahasa itu. Ada dengan bahasa, saya tahu. Dia nggak pernah tahu berbahasa Tionghoa. Tapi ketika dia dibaptis Roh Kudus, dia berbahasa Tionghoa. Tapi intinya Yesus yang dimuliakan. Ada yang saya tahu, nggak ngerti dia bahasa Arab. Tapi ketika dibaptis Roh Kudus, dia berbahasa Arab. Tapi intinya Tuhan dimuliakan. Jadi, sekali lagi, patokan kita firman. Agar kita tidak disebut mencobai Tuhan Allah kita. Amin. Dan yang terakhir ayat 18. Ya. Haruslah engkau melakukan apa yang benar. Apa yang benar terus. Dan baik di mata Tuhan. Ya terus. Supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Lakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan supaya baik keadaanmu. Saya rasa kita semua ingin memiliki keadaan yang baik. Keadaan nikah yang baik. Keadaan ekonomi yang baik. Bisnis yang baik. Saya percaya kita mengharapkan keadaan yang baik. Tapi supaya itu terwujud saudara, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Lakukan yang baik
dan benar di mata Tuhan. Tuhan janji keadaan kita akan baik. Haleluya. Dan ingat, membuat keadaan kita baik bukan karena kita. Ingat saudara, usaha saudara hanya sebagian kecil. Coba lihat dulu ayat 11, turun dulu ayat 11. Ya. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik Ya. yang tidak kau isi. Ya, rumah-rumah berisi barang-barang yang baik yang enggak kau isi. Jadi Anda dapat harta bukan karena Anda kuat. Karena ada Tuhan yang mengisi. Rumahmu tidak kosong. Ada harta yang baik masuk dalam rumahmu karena Tuhan berkemurahan. Haleluya. Mau diisi Tuhan rumah saudara. Yang kedua, sumur-sumur yang tidak kau gali. Ini kan luar biasa. Secara rohani sumur ini sumber air hidup. Firman yang dibuka rahasianya. Jemaat kan tinggal terima bersih. Hamba Tuhan harus berjuang menggalinya. Jemaat tinggal dengar, terima dan lakukan. Kalau kami hamba Tuhan kan harus menggalinya. Makanya hamba Tuhan kerjanya double porsi. Dan harus mempersiapkannya dengan pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita sumur-sumur yang tidak kau gali. Selanjutnya kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Apa nggak enak lo? Nggak pernah nanam anggur, nggak pernah nanam pohon zaitun. Tinggal petik aja. Bukankah begitu Tuhan siapkan dulu sejak zamannya Adam? Manusia itu kan tinggal metik aja. Sudah tersedia di Taman Eden. Asal mau kerja, makan. Sama dengan saudara sekarang. Asal saudara mau kerja, Tuhan sudah siapkan. Yang penting Anda mau bayar harga untuk mendapatkannya. Bangun pagi-pagi. Haleluya. Lebih cepat. Gerak cepat. Anda akan lebih diberkati. Ya, jangan pula mengharapkan. Ya. Oh Tuhan, kirimkanlah berkat. Tuhan bilang, aku mau kau petik itu. Sudah kusediakan, tapi kau petik. Maka saya ajak jemaat, mari kerja. Ya. Kerja. Setelah Anda berdoa, kerja. Ya. Jangan hanya doa saja tapi nggak mau kerja. Sehebat apapun hubunganmu dengan Tuhan, kalau engkau tidak mau bekerja, engkau sedang melawan kehendak Tuhan. Adam aja kerja. Telah ditempatkan di bumi ini, di Taman Eden. Tugasnya memberi nama binatang-binatang. Kerja. Karena dia mau kerja. Tuhan yang siapkan jodoh untuknya. Waktu dia akan bikin nama binatang-binatang, dia supaya sekaligus cari istri. Gak ada dia lihat pasangan yang cocok. Sekalipun mirip-mirip termasuk monyet. Karena Alkitab yang catat. Dia tidak menjumpai penolong yang lain yang sepadan dengan dia. Tapi setelah dia kerja, langsung Tuhan lihat, gak
baik manusia ini seorang diri, udah capek-capek kerja, perlu ada istri. Lalu Tuhan bikin dia tidur, ambil tulang rusuknya, jadikan perempuan. Nah, ini yang laki-laki harus mau kerja ini kalau mau dapat jodoh. Ini enggak, kirimlah wanita seperti bidadari. Tapi kerja sekali sebulan, saudara. Kerja. Haleluya. Ini Alkitab loh ya. Saya kalau selalu mengajar pemuda-pemuda, pemudi kita, selalu saya katakan, ada tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau itu kita kerjakan, Tuhan memfasilitasi kita. Coba kerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memberi berkat sama saudara. Tuhan itu tidak tinggal diam, tidak pernah tertidur dalam menjaga saudara dan menjaga saya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, gak usah mengharapkan tanpa kerja. Harapkan Tuhan nomor satu. Selanjutnya Anda bekerja. Dari situ Tuhan akan sediakan rezekimu. Haleluya. Haleluya. Ini baru diberkati Tuhan. Ya. Dan selanjutnya setelah kamu kenyang katanya. Apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, baru berjaga-jaga. Hati-hati, kekenyangan juga masalah. Ya. Sudah diberkati juga bisa jadi masalah. Ya. Sudah dikasih banyak oleh Tuhan. Mari hargai berkat itu dengan tetap berhati-hati di hadapan Tuhan. Jadi harus takut, tandai dengan ibadah. Ya, supaya kita tidak punah. Selanjutnya harus berpegang kepada firman Tuhan supaya tidak mencobai Tuhan atau mendahului Tuhan. Dan yang ketiga, harus, ya itu ayat 18 tadi, harus melakukan apa yang benar dan baik supaya baik keadaanmu. Inilah jalan kemenangan yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Memperhatikan saya dan memperhatikan saudara sekalian. Bapa, kami bangga Engkau sediakan jalan kemenangan bagi kami. Amin. Itulah jalan salib. Kami tahu ketika kami berjalan di jalan salib, ada banyak hal yang tidak enak. Tapi kami yakin justru itulah membawa kami kepada kemenangan. Amin. Kepada berkat-berkat Tuhan, kepada umur panjang, dan juga kepada keadaan yang baik. Kami terlalu yakin Tuhan. Tuhan bisa mengubah keadaan kami semua. Amin. Bahkan Tuhan bisa memperpanjang umur kami. Sekalipun ada takdir Tuhan. Kalau Hizkia Tuhan tambah umurnya 15 tahun lagi. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan menyediakan bagi kami berkat rohani dan berkat jasmani. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan yang memberkati mereka. Kau memberkati mereka dalam seluruh pergumulan mereka. Pekerjaan ekonomi, nikah rumah tangga, ada dalam pembelaan. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit dan perawatan. Tuhan yang menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus berkuasa. Sekalipun pandemi COVID-19 ini menakutkan, tapi kami yakin di dalam Kristus ada kemenangan. Oleh bilur-bilurmu, oleh darahmu. Kalau yang lain Tuhan tolong, kami juga semua Tuhan tolong. Kami berdoa, biar hari-hari mendatang kami kembali beribadah. Baik orang-orang tua manula maupun anak-anak sekolah minggu. Kembalikan Tuhan, kembali ke dalam maksud Tuhan. Untuk itulah kami pertaruhkan kepada nama Tuhan. Berkati juga persembahan jemaat. Apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan memberkati.
Dan sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai memberkati saya dan saudara sekaliannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.